Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, kali ini kita akan membahas teknologi yang unik dan yang sering dianggap nggak penting, padahal penting banget untuk sebuah perusahaan. Kita udah sering bahas soal Intel Evo. Ada serentetan persyaratan, fitur, dan kemampuan yang diberlakukan untuk sebuah laptop supaya bisa menyandang label Evo itu. Membuat kita bisa yakin bahwa laptop Evo itu akan jadi memiliki segudang fitur kekinian dan performanya mantap untuk laptop yang tipis ringan kelas consumer. Nah, untuk kalangan bisnis atau pekerja, itu selain Evo itu juga ada ya. Ada standar lainnya yang sebenarnya sudah jadi semacam standar sejak lama. Itu juga ada yang namanya vPro. Ya, mungkin sebagian yang kita udah pernah lihat stiker Intel vPro ini, atau bahkan mungkin ada yang udah pakai sebuah laptop atau komputer yang pakai tulisan Intel vPro. Tapi apakah kalian tahu vPro ini maksudnya sebenarnya apa? Nah, kali ini kita akan bahas mengenai apa itu Intel vPro dan kenapa logo ini sebenarnya bukan bertujuan untuk bikin harga komputer jadi lebih mahal doang. Tapi sebenarnya ini akan membuat komputer dengan logo tersebut jadi terjamin kestabilannya, keamanannya, maintenance-nya, dan pada akhirnya membuat kegiatan produktivitas sebuah perusahaan itu jadi lebih nyaman dan aman. Oke, sebagian dari kalian mungkin ya bukan yang punya perusahaan dan mungkin bukan bekerja jadi tim IT atau manajer IT di perusahaan tertentu. Tapi pembahasan mengenai vPro ini tetap akan bisa berguna bagi kalian, setidaknya untuk memperluas wawasan atau bahkan mungkin mau dipakai buat bahan skripsi. Bisa aja ya. Oke, sebelum mulai pahami dulu bahwa sebuah perusahaan itu akan memiliki kebutuhan khusus terkait perangkat yang digunakan oleh karyawannya. Karena laptop atau komputer yang rusak kalau kena virus bagi karyawan tuh cuma masalah waktu terbuang atau kelelahan yang ekstra doang. Tapi bagi perusahaan, sebuah keterlambatan dalam pengerjaan sebuah proyek itu bisa langsung terkait ke penghasilan bernilai jutaan, miliaran, bahkan sampai triliunan rupiah. Jadi jangan heran kalau laptop atau komputer yang berkualitas tinggi itu jadi incaran di perusahaan-perusahaan ya. Umumnya perusahaan akan rela membayar sedikit lebih demi keamanan dan kepastian. Hal ini adalah yang sama yang membuat perusahaan atau bisnis yang serius akan memiliki divisi IT untuk menangani masalah yang mungkin terjadi dalam proses bekerja ya. Itu pengeluaran bulanannya terus-menerus ya, itu gede loh itu sebetulnya, tidak seperti laptop yang belinya satu kali doang ya. Nah, tapi terkadang ini semua masih nggak cukup karena kepastian ekstra itu masih dibutuhkan. Nah, disinilah letak fungsinya si vPro sebagai platform yang divalidasi Intel. Ya, kami sih heran ya kalau vPro itu terasa asing, terlebih buat yang memang lebih mengenal PC kelas consumer alias desktop atau laptop pribadi. Memang si Intel vPro ini dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan yang memang tidak dirasakan di kalangan pengguna pribadi. Ini lebih ke lingkungan bisnis. Oke, jadi apa itu Intel vPro? Ya, platform vPro adalah platform yang divalidasi oleh Intel dengan fitur terintegrasi untuk performa, keamanan, kemampuan manajemen perangkat, dan kestabilan yang semuanya terintegrasi jadi satu. Jadi, komputer dengan logo vPro dipastikan memiliki semua itu. Apakah Evo dan vPro bisa digabung? Bisa, nanti kita bahas. Nah, komponen-komponen vPro itu penting karena itulah yang dibutuhkan oleh perusahaan baik besar maupun kecil. Jadi saat membeli PC baru atau komputer baru, kalau dilihat dari sudut pandang konsumen biasa, fokus kita umumnya adalah di harga dan performa. Sementara untuk bisnis atau sebuah perusahaan yang dicari itu adalah ya performa jelas ya. Pastinya ini dicari, tapi pertimbangannya nggak cuma CPU, GPU doang. Ada macam-macam karena pekerjaan itu tidak hanya prosesor dan graphics card doang. Yang paling penting adalah performa secara keseluruhan untuk menunjang produktivitas. Jadi bisa storage, bisa konektivitas, bisa macam-macam ya. Kemudian kestabilan platform yang divalidasi. Ini memastikan tidak ada downtime atau saat dimana PC tidak bisa digunakan karena alasan-alasan teknis. Karena kalau udah divalidasi itu stabil biasanya. Jadi nggak datang driver-driver yang nggak penting bikin laptop atau PC kita crash nggak jelas ya. Kemudian keamanan, ini tentunya penting banget ya, terutama untuk data penting perusahaan. Saat ini faktor keamanan jadi penting banget karena harga data di sebuah perusahaan itu bisa jadi lebih besar daripada 100 laptop termahal yang bisa mereka beli.
Kemudian ada lagi yang namanya remote manageability ya. Ini mungkin tidak penting untuk misi pribadi, jelas nggak penting ya. Tapi untuk perusahaan ini bisa menghemat banyak potensi pengeluaran yang seharusnya bisa dihindari. Tim IT perusahaan bisa menyelesaikan masalah satu komputer dari jarak jauh secara remote bila platform PC itu mendukung ya. Ini bisa membawa penghematan, bisa dari waktu dan produktivitas, bisa juga dari sisi biaya karena nggak perlu mondar-mandir. Apalagi kalau tim IT-nya di Jakarta dan pekerjaannya lagi work from Bali gitu. Ya itu jelas menghemat ya. Tim IT-nya nggak perlu jalan ke Bali atau komputernya nggak perlu dikirim ke Jakarta dulu. Nah, faktor-faktor tersebut menjadi hal yang seharusnya jadi perhatian utama perusahaan dalam memilih PC atau komputer dalam bisnis mereka. Rumit? Iya pastinya, karena tidak sesederhana kita lihat hasil benchmark dan FPS dalam game doang. Ini beda urusannya. Oleh karena itu, Intel menghadirkan yang namanya Intel vPro, sebuah platform yang tervalidasi yang mencakup berbagai hal penting yang harus diperhatikan tersebut tadi itu ya. Jadi berbagai macam aspek untuk komputer dengan Intel vPro ini sudah disesuaikan sehingga bisa menjawab hal-hal tersebut. Performa, keamanan, manageability, dan kestabilan. Oke, jadi bagaimana sebuah platform Intel vPro bisa menjawab yang hal-hal tadi itu? Jawabannya adalah dengan menghadirkan syarat yang ketat yang harus dipenuhi. Intel juga bekerja sama secara erat dengan produsen komputer yang mengusung Intel vPro, memastikan platform tervalidasi yang ditawarkan benar-benar memenuhi syarat untuk menjawab hal-hal yang tadi itu ya. Kita ambil contoh deh, syarat terbaru dari Intel vPro Platform for Mobile Processor. Ya, ini hadir dalam wujud laptop atau notebook. Ya, laptop di samping saya ini termasuk salah satu Intel vPro juga di sini ya. Yang ini biasanya yang cocok digunakan untuk lingkungan bisnis out of the box, biasanya kayak gitu. Nah, untuk aspek performa, syaratnya adalah dia harus bisa pakai Intel Core yang vPro, U-Series, H-Series, atau bahkan Intel Xeon W11000. Kemudian menggunakan Intel Xe Graphics Architecture, memiliki Intel Wi-Fi 6 terintegrasi, atau menggunakan modul Intel Wi-Fi 6E, 6E ya. Lalu opsi Intel Ethernet Connection, jadi selain Wi-Fi bisa juga ada jaringan via kabel, tapi opsional, sama seperti di sini ya. Menggunakan Intel SSD, jadi pasti responsif dan durabilitasnya tinggi dari sisi storage ya, supaya lebih terjamin. Dilengkapi dengan Thunderbolt 4, itu udah wajib sekarang di vPro yang baru untuk laptop ya. Ini untuk konektivitas ke berbagai alat yang mungkin saja dibutuhkan. Lalu dia juga harus support Intel Deep Learning Boost yang menawarkan akselerasi untuk aplikasi yang memanfaatkan Artificial Intelligence. Khusus untuk menggunakan Intel Xeon W11000, itu ada syarat tambahan lagi, yaitu harus menggunakan memori ECC, Error Correcting Code ya. Sementara itu untuk keamanan, syarat yang harus dipenuhi adalah menawarkan Intel Hardware Shield, yang antara lain adalah Intel Threat Detection Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel System Security Report, Intel System Resource Defense ya, dan Intel Virtualization Technology. Nah, di produk-produk yang khusus, aspek ini juga mencakup Intel Trusted Supply Chain untuk memastikan tidak ada kompromi sama sekali dari sisi keamanan. Nah, beralih ke manageability atau kemudahan manajemen perangkat, itu ada Intel Active Management Technology atau AMT. Ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Ada Intel Endpoint Management Assistant, ada Intel Setup and Configuration Software, ada Intel Remote Secure Erase juga. Lalu untuk aspek kestabilan ada Intel Stable IT Platform Program. Ya, ini merupakan jaminan true business class yang menargetkan tidak adanya penggantian hardware sama sekali selama minimal 15 bulan atau bahkan hingga generasi berikutnya hadir. Targetnya gila juga ya, ditargetkan supaya tidak terjadi pergantian hardware. Luar biasa. Lalu ada Microsoft Windows 10 Validation Program. Ini memastikan bahwa komputer dengan Intel vPro dengan Windows 10 tidak akan mendapatkan update yang belum siap pakai. Jadi update-nya tidak siap pakai. Jadi semua update yang akan dikirim ke laptop ini sudah divalidasi berfungsi dengan baik. Oh ya, jangan ada yang nanya kenapa nggak Windows 11, karena Windows 10 yang udah pasti tervalidasi untuk saat video ini dibuat, karena kan udah dicek semuanya, sementara Windows 11 baru mulai datang. Ya, itu memang salah satunya kenapa produk-produk bisnis itu biasanya Windows-nya agak-agak telat. Tapi nggak masalah, kan yang penting stabil. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih yang ada di Intel vPro ini penting? Apa manfaatnya sehingga jadi jawaban kebutuhan sebuah perusahaan? Pertama, sisi performa. Ya, ini mungkin hal yang tidak butuh banyak penjelasan ya. Intel vPro kan menyarankan penggunaan prosesor yang kencang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Lalu juga ada SSD, Wi-Fi 6, Thunderbolt 4. Ya, itu semua udah terbukti memang mendukung aspek performa secara keseluruhan.
Lalu prosesor Intel Core 11 Gen U-series itu cocok untuk yang butuh laptop tipis dengan mobilitas tinggi, sementara Core 11 Gen dan H-series itu performanya sudah sangat tinggi. SSD membuat performa sesungguhnya dari prosesor bisa dirasakan karena bottleneck itu hilang. Wi-Fi 6 transfernya jadi kencang banget. Bahkan kalau di kantor mau pakai jaringan pakai Wi-Fi 6, ya udahlah, nggak berasa kayak butuh kabel lagi gitu ya. Jadi Intel vPro ini sudah mencakup semua aspek performa, bukan cuma prosesor kencang doang. Lalu ke keamanan, hal-hal ini mungkin terasa asing ya. Ada Intel Hardware Shield. Ini adalah aktor utama di sini. Ini adalah kumpulan fitur keamanan hardware base, berbasis hardware ya. Jadi ini semua di tingkat hardware, bukan software doang. Ada 3 hal utama yang ditawarkan oleh Intel Hardware Shield ini, yaitu adalah Advanced Threat Detection, Application and Data Protection, dan Below the OS Security. Nah, Advanced Threat Detection teknologi ini merupakan perlindungan untuk serangan yang sulit terdeteksi. Fitur ini bisa menganalisis apa yang tengah dikerjakan CPU dan mencari pola tertentu di memori untuk menemukan kejanggalan atau keanehan yang mungkin berupa serangan. Semuanya dilakukan dengan basis AI tentunya. Serangan seperti ransomware, crypto mining ini bisa dikenali dan diatasi dengan tersedianya set fitur Advanced Threat Detection ini. Menariknya, itu semua bisa didapatkan tanpa penalti performa sistem yang berarti. Unik ya. Kemudian, beralih ke Application and Data Protection. Set fitur ini menjaga keamanan aplikasi dan mencegah kebocoran data, terlebih dari serangan yang berhasil melewati perlindungan di sisi softwarenya. Ini dilakukan misalnya dengan membentuk lingkungan terisolasi virtual untuk menjalankan suatu aplikasi untuk mengakses data penting. Ini yang membuat kebocoran data bisa dihindari sekalipun ada aplikasi berbahaya yang menyusup ke dalam operating system. Enkripsi menyeluruh di memori dan storage juga tersedia untuk meningkatkan keamanan. Sementara untuk Below the OS Security, ini adalah set fitur di Intel Hardware Shield yang juga melindungi BIOS atau firmware dan menjaga proses booting dari ancaman. Jadi kemungkinan adanya serangan yang masuk secara diam-diam dari luar OS itu bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Nah, fitur-fitur tadi itu juga dipadukan dengan fitur untuk memanage perangkat dari jarak jauh atau istilah kerennya remote management. Kenapa itu penting? Karena remote management ini memungkinkan komputer atau laptop dengan Intel vPro bisa diperbaiki, diupdate atau diamankan tanpa tim IT harus memegang laptop itu secara langsung. Prosesor x86 seperti Intel Core itu memiliki apa yang disebut System Management Mode yang membuat perangkat bisa diatur dari luar sistem operasi, memanfaatkan software khusus yang ada di dalam firmware. Mode ini berjalan terpisah dari sistem operasi, jadi tidak tergantung OS ya. Sehingga sekalipun OS-nya crash ya, Windows kalian crash, blue screen, akses ke mode ini tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan fitur Intel AMT atau Active Management Technology. Akses ini bisa dilakukan dengan software seperti Intel Endpoint Management Assistant atau EMA ya. Ini berguna misalnya untuk menghidupkan atau mematikan atau memaksa restart secara remote dari jarak jauh ya, untuk perangkat yang di posisi sulit dijangkau dengan cepat. Bisa juga saat laptop dengan Intel vPro yang tengah digunakan di luar kantor tiba-tiba bermasalah karena ulah penggunanya. Tim IT dari perusahaan bisa langsung restore itu laptop ke kondisi siap dipakai dari jarak jauh. Atau bisa juga misalnya kalau pengguna laptop perusahaan belum melakukan update OS dan aplikasi, ini juga bisa dilakukan secara paksa oleh bagian IT dari jarak jauh. Menariknya, sistem management mode di laptop Intel vPro ini juga diproteksi dengan Intel Hardware Shield. Jadi, bila ada serangan yang secara khusus mencoba dilewatkan melalui mode ini, hal itu bisa dieliminasi dengan menggunakan serangkaian proses khusus. Nah, dari aspek keamanan dan manageability-nya, misalnya sekalipun laptop diambil oleh pihak yang tidak berkepentingan sekalipun, data perusahaan dalamnya tidak akan bocor dengan mudah. Bisa saja tim IT langsung menguncinya dari jarak jauh. Atau kalau dibutuhkan, ada juga Intel Remote Secure Erase yang membuat semua data di dalam laptop itu bisa dihancurkan, bukan sekedar dihapus saja. Iya, jadi semua jejak yang mungkin dipakai untuk upaya recovery itu bisa dihilangkan. Jadi ingat Mission Impossible ya, kalau kirim pesan jejaknya hilang gitu ya. Nah, oke, sementara percobaan akses langsung ke data dengan misalnya melepas SSD atau masang SSD ke PC lain juga sulit dilakukan karena ada enkripsi. Jadi dipindahin ya nggak bisa. Jadi ya dengan Intel vPro ini bocornya atau hilangnya data karena serangan itu bisa diminimalkan, ditekan banget, bahkan dicegah total mungkin ya.
Jadi laptop dengan Intel vPro itu bisa digunakan penuh untuk produktivitas dan rasa amannya tuh ada di situ. Aspek terakhir adalah kestabilan atau stabilitas ya. Ini lebih mengarah ke bagaimana laptop Intel vPro disiapkan sehingga selalu bisa siap digunakan. Hardware yang digunakan tuh benar-benar dari kelas khusus untuk bisnis dengan durabilitas yang tinggi. Bila benar-benar ada kerusakan, ada juga jaminan penggantian pasti tersedia, baik itu dari komponen dalam laptop atau laptop baru secara keseluruhan. Jadi laptop bisa segera digunakan untuk mendukung produktivitas dengan downtime yang sangat pendek atau bahkan hampir nggak ada downtime. Oh ya, ingatkan tadi ya, untuk update OS khususnya Windows 10 untuk laptop Intel vPro ini sudah divalidasi. Jadi beda dengan update Windows 10 di laptop biasa. Validasi ini menjamin kalau update yang tersedia itu dipastikan tidak memiliki bug atau hal yang bisa membuat laptop itu bisa crash atau hang ya. Jadi perusahaan yang ingin pakai logo Intel vPro itu harus bisa menyediakan semua yang dibahas tadi. Nah, udah mulai paham ya kenapa logo itu bukan hanya logo doang. Ya, vPro jadi sebuah jaminan yang spesial dirancang untuk perusahaan tentunya. Oke, udah dapat gambaran soal Intel vPro ya. Sekarang pertanyaan adalah seperti apa laptop yang pakai Intel vPro? Ya tadi sudah bilang, ini contohnya ya sama laptop biasa, bentuknya mah sama laptop biasa, hampir nggak ada perbedaan fisik, hanya komponen-komponennya aja yang harus menggunakan varian yang disyaratkan oleh vPro, mulai dari prosesor, chipset sampai ke bagian konektivitasnya. Contohnya si ThinkPad X1 Titanium Yoga ini. Ini adalah laptop 2-in-1 kelas bisnis yang hadir memang dibangun berdasarkan Intel vPro. Kita bisa spesifikasinya, ini pakai Intel Core i7 1180G7 with vPro ya, 4 core 8 thread, dan spek-spek lainnya semua udah ngikutin ya, sampai ke integrated Intel Xe graphics dengan 96 EU juga ada di sini. RAM-nya juga sudah LPDDR4X 4266 16GB untuk versi yang ini. SSD-nya udah 1 tera. Wireless LAN-nya juga sudah pakai Wi-Fi 6 AX201. Layar 13,5 inci IPS, resolusinya 2K di sini. 100% sRGB ya. Brightness-nya 450 nits. Touchscreen tentunya ya. Dolby Vision juga. Audio dia punya Dolby Atmos speaker system. Dia bahkan punya 4 mikrofon 360 degrees di sini. Kameranya udah hybrid infrared dan 720p webcamnya ya. Konektornya ada 2 USB 4 Type-C yang merupakan konektor Thunderbolt 4 ya. Lalu ada audio combo jack 3,5 mm. Dan untuk baterai 44,5 Wh dan operating sistemnya adalah Windows 10 Pro for Business. Spesifikasi si ThinkPad X1 Titanium Yoga ini emang udah pas lah untuk memenuhi aspek performa yang disyaratkan oleh Intel vPro. Desain laptop juga terbilang elegan dan memang cocok untuk sebuah laptop bisnis dengan bodi titanium ya. Bentuknya ya bener kan, nggak ada bedanya sama laptop biasa. Apa yang berbeda itu lebih di dalamnya karena komponen-komponen Intel vPro-nya. Laptop ini juga punya engsel 360 derajat, jadi fungsinya 2-in-1 ya, keren kayak laptop consumer, padahal laptop bisnis nih ya. Menariknya laptop ini disebut hadir sebagai ThinkShield Security Solution. ThinkShield ini disebut menjamin keamanan produk yang sudah diperhatikan bahkan dari tahap desain dan produksi sampai keamanan di supply chain komponen dan produk jadi pun turut diperhatikan. Ini sesuai dengan salah satu poin dari Intel vPro, yaitu Intel Trusted Supply Chain. Bukan itu saja, laptop ini pasti menawarkan berbagai fitur keamanan yang memang sudah ada di Intel vPro, termasuk diantaranya menggunakan virtualisasi dan enkripsi untuk menjaga aplikasi dan data dari serangan. Ada juga fitur Intel Remote Secure Erase, Intel Software Guard Extension yang memang jadi komponen standar syaratnya vPro juga. Nah, selain memenuhi syarat Intel vPro, uniknya laptop ini juga memenuhi syarat Intel Evo ya. Tadi udah dibahas bahwa ini bisa dua-duanya. Bisa Evo, bisa vPro. Jadi emang keren banget sih yang satu ini ya. Apalagi ini ThinkPad. Oke. Kalau kebetulan melihat harga PC atau komputer dengan Intel vPro, mungkin yang terpikirkan pertama adalah kenapa harganya di atas perangkat yang serupa tapi yang tidak pakai Intel vPro. Nah, kalau dicermati penjelasan yang dalam video ini tadi, harusnya udah kebayang ya kenapa. Intel vPro ini kan udah menjamin semua aspek utama yang menjadi perhatian perusahaan ya. Hal-hal yang ada di Intel vPro ini udah banyak sekali yang tidak bisa dijumpai di perangkat non vPro. Itu berarti banyak sekali teknologi di perangkat vPro ini yang tidak ada di perangkat yang non vPro.
Jadi ya memang wajar kalau harga perangkatnya jadi lebih tinggi dibandingkan yang perangkat biasa, terutama yang consumer. Tapi harga yang lebih tinggi itu seharusnya tidak jadi masalah untuk perusahaan. Karena dengan Intel vPro itu banyak sekali hal yang membuat komputer bisa dipastikan dapat digunakan penuh untuk produktivitas, meminimalkan kemungkinan bocoran data, dan bisa menghindarkan dari banyaknya hal-hal yang berpotensi membuat bisnis perusahaan terganggu, atau bahkan merugikan perusahaan hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Jadi intinya vPro ini membuat rasa aman dan kepastian kerjanya itu tinggi untuk sebuah perusahaan ya. Nah, oke, sekian dulu pembahasan awal kami mengenai Intel vPro. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Tulis kolom komentar. Nanti kami akan coba jawab dalam sesi pembahasan lanjutan mengenai Intel vPro ini. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.